Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ngecek zona belajar kreatif. Apakah selama ini sudah menciptakan zona belajar atau belum? Apakah giwar yang dilakukan di rumah itu sudah berada pada zona belajar kreatif atau belum gitu ya? Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat di mana sebetulnya sih zona belajar itu gitu ya. Di mana sebetulnya zona belajar kreatif itu. Nah, mari kita lihat bagian ini. Waduh, udah kecolongan nih learning zone ini ya. Zona belajar ya. Colongan ini ya. Muncul pertama ini makanya. Tapi nggak apa-apa, dimunculkan dulu. Nah, ini giwar ini, tidak ada yang salah, semua menjadi kan gitu ya. Oke. Semua adalah benar, monggo Bapak. Baik, lihat ya, ini adalah semacam grafiknya ya. Ini adalah panah atau sumbu X yang berarti sumber daya. Sumber daya itu bisa kehadiran orang tua, kehadiran guru, prasarana belajar. Tidak hanya kehadiran fisik, tapi di situ ada kehadiran psikologis ya. Kemudian yang panah atau sumbu Y-nya ini adalah ini adalah yang bagian ini ya. Bagian ini adalah target dan kesulitan. Oke. Pasti orang tua punya target pada anak. Pasti guru punya target pada anak. Oke, kita lihat di mana zonanya belajar di tengah ya. Kita lihat zona belajar itu ketika target itu seimbang dengan sumber daya. Oke, jadi zonanya di sini. Oke, nanti kita akan lihat di zona emosinya. Sejalan dengan ini, Mama, Papa, dan juga Bapak, Ibu, guru, serta suster ya. Kalau ini terjaga, maka anak mengalami proses belajar. Tapi kalau tuntutannya tinggi, sementara sumber dayanya itu kecil, kehadiran orang tua terbatas, fasilitas terbatas, kemudian komunikasi terbatas, dia berada di zona kecemasan dalam belajar. Bukannya belajar, anak menjadi stres. Oke. Tidak hanya stres, anak bisa jadi, orang tua juga ikut stres. Nah, sebaliknya, targetnya rendah, sementara sumber dayanya cukup banyak, orang tuanya full time ada di rumah, semua fasilitas belajar ada, ini bisa menjadi zona acuh, remeh, anggap remeh, masa bodoh. Nih, masa bodoh atau anggap remeh. Nah, sekarang kita menciptakan ini. Dan giwar, sejauh yang saya amati, nah monggo nanti kita mulai ini konfirmasi nih. Sejauh yang saya dengarkan dari video, itu sudah berada pada zona belajar. Karena memang tidak ada tuntutan yang dipaksakan di situ, tapi tidak juga mengabaikan kualitas atau mengabaikan target. Tetap ada targetnya, tapi dicapai target itu dalam suasana dengan fasilitas kehadiran orang tua, kehadiran guru, kemudian lingkungan alam sekitar, semuanya tersedia mendukung proses belajar anak. Nanti akan kita lihat di bagian emosi ya. Dan ini. Oke. Jadi saya merasa giwar atau pedagogi giwar itu sudah secara konsep itu sudah menciptakan zona belajar. Di situ memang tidak ditagih, pokoknya targetnya akademik banget gitu ya. Juga tidak fokus hanya emosi atau kepribadiannya aja gitu, tidak. Jadi itu seimbang. Ini seimbang. Maka pasti kalau ini seimbang, kita bisa membayangkan anak kita itu belajar, Mama dan Papa. Walaupun produknya mungkin itu kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang modern, kok kayak gini ya, nggak sebanding. Karena yang diutamakan adalah bagaimana mereka berproses atau belajar dari hal-hal yang mereka lakukan dengan gembira. Nah, ini yang saya amati. Nah, ini sudah konsep pedagoginya, sudah konsep tentang zona belajarnya. Yuk, mari kita, Mama dan Papa, di emosinya. Apakah sungguh-sungguh sudah menghadirkan emosi atau belum? Apakah secara psikologis berkembang atau belum? Ada jaminan enggak giwar ini memfasilitasi anak berkembang secara psikologis? Ada jaminan enggak membuat emosi anak dan orang tua itu terjaga dengan baik gitu ya? Kalau lihat videonya sih baik-baik aja semua, maka mungkin dalam kesempatan ini boleh berbagi sedikit dari Mama dan Papa ya.
Oh, Mama Morris nih ya, baru masuk ya. Baik, kalau boleh mendapatkan cerita nih, saya justru menyasar bagian ekstrim X dan ekstrim Y-nya nih. Ekstrim X dan ekstrim Y-nya. Oke. Karena ini yang berpotensi mengganggu psikologisnya. Ini yang berpotensi mengganggu emosi anak. Oke. Yang tidak terekam di video nih, yang tidak terekam. Oke. Saya tutup dulu nih, Sus, supaya bisa ngobrol nih sama Mama dan Papa serta Bapak Ibu guru nih. Saya mau minta sedikit cerita pengalaman berada pada Sumbuye, Mama atau Papa di rumah itu menuntut melebihi dari sumber daya yang ada, sehingga mengakibatkan mungkin anak menangis, mungkin anak menjadi malas, mungkin anak bisa menjadi memberontak misalnya. Pernah nggak, Ma? Sekecil apapun mungkin. Pernah banget. Ini jujur banget nih. Orang yang tepat kayaknya ini, Pak. Mama tapi saya baru ngaku dosa ya, Bu ya. tapi Mama tapi ini untuk Saka ya, bukan untuk Popo loh. Iya, untuk Saka. Karena kita bicara tentang Saka, usianya Saka ya. Oke, Iya. boleh cerita satu cuplik saja bagian bagian kecil saja cerita tentang Saka, di mana Mama, Papa di rumah itu meminta lebih dari, ya artinya tidak seimbang antara target dengan sebetulnya kesediaan sumber daya, dukungan psikologis, dukungan kehadiran, fasilitas. Ya, selama pembelajaran yang kita ikutin dengan sistem proyek ini kan memang kebanyakan sebetulnya dari sekolah kan tidak mengharuskan untuk memberikan video, jadi foto pun boleh gitu. Tetapi memang ada catatan bahwa kalau hanya memberikan foto, berarti kita pihak sekolah hanya bisa menilai hasil. Tetapi kalau menyetorkan dalam bentuk video, pihak sekolah bisa menilai prosesnya. Nah, itu menjadi titik tekanan saya bahwa saya ingin prosesnya dilihat oleh sekolah supaya bisa dievaluasi. Terus kemudian bisa mendapat feedback untuk saya, apakah pendampingan saya terhadap anak itu sudah benar. Tapi memang dalam perjalanan waktu ya biasa sih, emak-emak kan banyak banget yang dipikirin, maunya ideal semua gitu kan. Jadi kadang-kadang juga saya menuntut Saka, kadang sampai berulang-ulang mungkin membuat dia juga stres sendiri gitu. Terus pernah yang kemarin tuh yang kebetulan proyek ini yang kata hati si jempol tuh hari ke-5 kalau nggak salah gitu. Saya kaget juga karena dari pagi tuh moodnya dia bagus, siang bagus, sore bagus. Tiba-tiba pas mau mandi tuh rewel. Saya kemarin udah ngaku dosa nih sama Pak Mul juga. Jadi pas habis saya lagi pegang kerjaan, kakaknya pegang kerjaan, si adik dimandiin, mau dipakein baju, muter-muter, sementara bapaknya mungkin izin dulu tuh kan, soalnya kerja di rumah WFH kan gitu. Lama gitu. Ini anak udah tak ambil waktu dari pekerjaan sebentar, tak mandiin karena semua repot, tak pakein baju, malah muter-muter di kasur tuh kalau nggak 7-8 kali. Nah terus bajunya tuh dikasih bapaknya mungkin agak kasar gitu. Nah pas sore karena kita harus presensi setiap sore itu apa yang dialami selama seharian, perasaannya gitu, dengan emo-emotikon yang dia bikin itu. Dari hari pertama sampai hari keempat kan dia selalu ngomong seneng karena siang bisa bermain, karena kebetulan rumah saya dikelilingi oleh kebun, jadi anak saya tuh kalau bisa main sama anak tetangga seneng gitu loh. Rasanya dia selalu ngomong, aku senang karena hari ini bisa bermain sama ini gitu. Nah dia bilang di situ, aku sedih, aku menangis karena ini dibentak sama ayah gitu. Dan aku dibentak sama ayah. Terus hari ini mamaku juga beberapa kali membentak aku karena aku bermainnya gimana gitu. Aduh saya diem ini. Udah jam 6 nih, batasannya kan jam 7 nih presensi, 6:30.
tak ulang lagi, ternyata dia ngomong seperti itu. Saya agak mak gregel gitu ya hatinya. Nah terus saya bilang, udah deh skip hari ini, nggak usah kirim presensi, nggak bisa mama ngirim presensi, kita ditelanjangi anak begitu kan gitu. Terus si kakaknya tuh bilang, loh mama berarti nggak menjunjung tinggi nilai-nilai bangunan dong. Loh kakaknya tuh bilang, loh mama harus kirim apa adanya, justru di bangunan diizinkan seperti itu gitu loh. Jangan menuntut semuanya sempurna, mumpung sekolahnya di bangunan, mama nah tapi mama harus pegang jujurnya itu. Kalau mama nggak pegang jujurnya, ya sama aja dengan sekolah EGZ gitu. Ya itu mungkin salah satu beberapa dinamika yang saya alami, dan terutama sih yang paling kelihatan itu yang suka bertanya itu Pak. Jadi saya selama ini kan mungkin kayak kita tuh kalau anak tanya tuh kita nggak ada di situ tuh fisiknya ada dekat dia, tapi mungkin pikiran, perasaan, hati kita tuh sebetulnya enggak membersamai dia secara utuh. Jadi mungkin anak tanya yang penting dia dijawab, dia mau, dia puas gitu, atau menganggap remeh pertanyaan anak gitu. Ayo anak-anak usia gitu paling takonnya kayak gini. Nah karena iya beneran karena di bangunan ini jadi saya tuh kalau sekarang anak bertanya, saya kadang ambil jeda beberapa detik karena untuk sekedar tarik nafas, kembali ingat kemarin interview tahap terakhir di bangunan itu, kita orang tua suruh ore-orean nih Pak, suruh tanda tangan, anak gembira bertanya, anak suka bertanya, orang tua gembira menjawab. Jadi ketika tumpukan cucian saya segunung, cucian piring juga di wastafel itu, saya mau bilang, udah toh, nanti aja itu, terus saya jadi ingat, udah tanda tangan nih, saya mesti apa sebentar gitu. Pun saya menjawabnya, oke, saya belum bisa menjawab atau gimana, tapi itu buat saya secara pribadi mengubah hidup saya, mengubah diri saya gitu loh, yang saya tuh orang, mungkin Mama Michael itu tahu saya, tapi bukan pemikir. Baik, Mama Saka, wah luar biasa. Ya, jadi terus belajar sabar juga jadinya dengan dituntut atau diajari seperti itu, ya kembali lagi sekolah di bangunan ini saya merasa justru saya yang sekolah Pak, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mama Saka. Wow, luar biasa ya. Terima kasih. Nah, ini Suster, Bapak Ibu guru, kalau dari ceritanya Mama Saka tadi paling tidak pernah di sini gitu ya, pernah di bagian ini. Oke. Pernah di bagian ini dalam 3 sampai 4 bulan terakhir itu. Dan memang akibatnya memang kepada psikologis itu, oke kita ke psikologis saja ya. Kita pindah ke psikologisnya ya. Ini zona tadi ya, saya langsung aja. Oke. Ini zonanya nih. Pernah berada di sini tadi mamanya Saka ya, menuntut tinggi. Oke. Kemudian tetapi sumber dayanya terbatas gitu ya. Sumber daya itu mungkin kehadiran secara psikologis, kehadiran secara fisik, dukungan untuk memberikan pendampingan. Nah, mungkin terbatas sampai di sini. Tapi mintanya banyak gitu. Anak kemudian menjadi tertekan. Boleh enggak tuntutannya banyak? Boleh. Kalau berani menolak berarti perlebar ke sini gitu ya. Perlebar ke sini, ininya kasih ke sinilah. Gitu ya. Supaya seimbang gitu ya. Nah, berada di sini. Maka ketika kita menuntut banyak, maka hadirlah sepenuhnya dengan secara fisik bahkan secara kemampuan, karena kemampuan anak mungkin terbatas. Untuk apalagi membuat video misalnya tadi kalau contohnya Mama Saka tadi. Maka geser ke sini. Kalaupun tidak, berarti seperti tadi jawabannya kakaknya. Ininya diturunkan. Nah, di sini aja gitu ya. Kemudian sampai di sini misalnya ya. Ini kan kita mau menciptakan zona emosi positif gitu loh. Ini yang penting karena di zona emosi positif maka di situ akan berpotensi terjadi zona belajar. Oke, tapi kalau begini terus gitu ya, secara akademik pasti terganggu, kemampuan kognitif terganggu, secara emosi psikologis pasti juga terganggu. Tadi apalagi dari ceritanya Mama Saka tadi itu, begitu lembutnya hati anak itu. Padahal mungkin dalam konsep
orang tua, orang dewasa, kata-kata gitu aja biasa. Tapi bagi anak itu menyakitkan katanya gitu ya. Ada luka, ada luka sedikit di situ. Nah, maka perkataan itu menjadi salah satu bentuk sumber daya. Bagaimana perkataan atau komunikasi mama dan papa ketika meminta mereka mencapai target yang tinggi? Maka ditingkatkan seiring dengan meminta lebih banyak, gitu ya. Oke, apakah ada chat nih pertanyaannya ya? Apa saya jangan lewatkan? Ada, Pak. Oke. Oke. Baik. Adakah pertanyaan sampai di sini dulu nih sebelum kita mau bicara tentang emosi nih Mama dan Papa. Ini di sini agak sensitif nih karena memang kita kan berada pada masyarakat yang punya pandangan anak pintar itu adalah anak yang nilainya bagus ya. Kita masih berada pada lingkungan ini. Sementara Giwar itu sedang menawarkan sesuatu. Anak pintar, anak positif itu bukan hanya sekedar pintar akademik, tapi bagaimana dia mampu menunjukkan dirinya secara merdeka gitu ya. Itu yang saya tangkap ya. Betul ya Sus itu ya? Kemerdekaan anak itu jauh lebih penting daripada kemerdekaan nilai ya. Benar, Pak. Baik. Saya boleh bertanya langsung? Boleh Mama Bu Lina. Iya. Hampir mama nih. Calon mama Pak. Amin. Semoga Amin. segera. Kalau sekarang anaknya buat mama buat anak-anak semua yang di sekolah, Pak. Ais, luar biasa. Mari Bu Lina. Iya, ini dari pengalaman saya dalam mendampingi anak-anak dan juga ini kebetulan kemarin kami home visit, kami melakukan kegiatan sekolah, ini home visit, kita ngobrol ke orang tua juga secara pribadi tentang bagaimana pendampingan anak di rumah, lalu kita juga bisa menyepakati kita bersama-sama bagaimana dalam mendampingi anak-anak itu. Nah, ini ada cerita atau keluhan dari anak-anak itu, Bu, kok anak saya itu sering marah-marah ya? Tiba-tiba emosinya itu tidak terkontrol, ditanya apa, tapi jawab dengan marah-marah. Apa itu seusianya ya Bu? Atau bagaimana ya? Nah ini Pak Donald yang bisa saya tanyakan. Ini bagaimana untuk anak-anak usia 4 sampai 5 tahun ini Pak untuk segi emosinya dalam keseharian? Begitu. Baik, terima kasih Bu Lina. Oke, saya mungkin tidak akan terlalu banyak masuk ke psikologi perkembangan terkait dengan emosi, tapi saya selalu tarik ke bagian proses pembelajaran ya Bu Lina. Baik itu pembelajaran di rumah maupun pembelajaran di sekolah ya bagi yang sudah hadir di sekolah. Tapi kayaknya khusus di Mangunan kayaknya masih semuanya belajar dari rumah. Termasuk yang di home visit ya, Bu. Semuanya proses pembelajaran dari rumah ya? Iya, kami melakukan home visit secara virtual. Oke. Dan ini usianya usia 5 tahun ya, TKB ya? Ya, TKB 4 sampai 5, ya TKB. TKB ya. Nah, kemudian punya perilaku baru nih, yaitu suka marah-marah, misuh gitu ya. Kalau dikumpulkan data bentuk misuhnya barangkali akan menjadi studi kasus ya. Bentuk misuhnya, apa yang dikatakan, ketika apa dia marah itu menjadi data observasi sebetulnya. Tetapi bagaimana emosi marah itu muncul pada anak usia 5 tahun, secara perkembangan sebetulnya dia masih tergantung kepada orang tua, pada orang dewasa, maka bisa menjadi catatan sebetulnya apa yang terjadi pada lingkungan rumah sebetulnya. Lingkungan rumah apa yang terjadi, maka observasinya tidak pada anak sebetulnya, hanya pada anak, tapi apa yang terjadi pada rumah, apa yang terjadi pada sistem rumahnya, apa yang terjadi pada orang dewasa yang ada di rumah itu. Apakah ada model gitu ya? Apakah ada model gitu ya? Apakah ada model? Kalau ditinjau dari zona emosi positif, perilaku marah-marah itu kalau biasa seperti ini, seperti tadi misalnya Mama Saka ya, Mama Saka. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, kan kalau tadi kan ceritanya baru 1-2 kali gitu ya.
Oke, kemudian mama papanya bertobat gitu ya, tidak melakukan lagi gitu ya. Kemudian tidak menjadi pola. Kalau itu dilakukan berulang menjadi pola, menjadi sering dilakukan, maka tidak heran kalau perilaku yang muncul marah itu muncul pada anak. Oke, dan marah itu tidak hanya terjadi ketika tuntutan tinggi, tapi kemudian terbawa dalam perilaku kebiasaan. Jadi dituntut macam-macam, sementara kehadiran orang tua sebagai bentuk sumber daya itu minim, defisit, kurang. Oke. Maka perilaku itu muncul. Karena secara psikologis sebetulnya perkembangannya pada usia anak, apalagi 5 tahun, sebetulnya kecenderungan egonya kan sudah menurun tuh. Kalau dulu di usia di bawah 5 tahun masih egonya masih tinggi. Ini punyaku, ini mamaku, ini ayahku. Tapi sebetulnya di 5 tahun sampai terusnya itu mulai beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dia mulai bisa berhadapan dengan konflik. Sudah siap sebetulnya ya. Dan bisa jadi kenapa sering berkelahi usia anak ini karena satu sisi masih ada egonya gitu ya, kebiasaan untuk ego, tapi di sisi lain dia mulai terkoneksi dengan teman-teman atau lingkungannya. Tapi biasanya itu dia akan belajar pada itu. Maka patut dicurigai Bu Ika, apa yang terjadi pada lingkungan keluarganya dan apa yang terjadi pada lingkungan orang dewasa di sekitarnya. Apakah ada model? Nah, maka tadi saya sampaikan perlu diobservasi kayaknya. Misuhnya seperti apa sih? Nah, kata-katanya seperti apa? Aduh, di sini ada Mama Michael ya, padahal kalau mau tuh mau cerita ini. Oh, mohon maaf, mohon izin Mama Michael cerita dikit ya. Waduh, saya bisa nanti dikunci di depan ini. Jadi begini, kami juga mengalami tentu dinamika bagaimana mendampingi anak di rumah. Dan pernah suatu ketika, mungkin baru-baru ini ya, mamanya Michael itu cerita, anak kami ini marah. Tapi cara marahnya itu kok mirip dengan cara marah salah satu dari kami. Ya. Jangan bilang-bilang ya, suster, bapak, ibu, marah-marahnya mamanya. Ya, cara marahnya mamanya. Jadi diikuti cara dia berkomunikasi. Nah, maka yang saya sebut tadi, anak itu belajar dari model. Maka yang perlu diobservasi adalah ketika home visit, tidak hanya pada anak. Tentu keluhan pertama-tama muncul dari orang tua. Ini anak saya kok suka marah-marah. Oke, baru kita ngobrol dulu dengan orang tua. Apa boleh cerita tentang keadaan rumah ibu, bapak, seperti apa kehadiran bapak dan ibu, seperti apa suasananya, bolehkah diinformasikan kapan dan seperti apa bentuk marahnya, supaya itu menjadi lengkap, kemudian kita bisa kumpulkan, kemudian kita bisa mengatakan, oh ini model, oh ini karena tuntutan yang terlalu tinggi sementara sumber dayanya agak terbatas, oh ini bagian dari dari lingkungan sosial, mungkin dia bertemu dengan teman-teman yang mungkin juga cara bicaranya seperti itu, bisa jadi dimungkinkan begitu. Itu catatannya sih, itu catatannya. Nah, kalau saya tarik ke bagian ini, kalau itu marah-marah itu disebabkan karena kebiasaan belajar dengan tuntutan yang tinggi sementara sumber dayanya terbatas, nah mari kita sama-sama koreksi, yuk kita geser supaya tercipta zona emosi positif. Zona emosi positif. Di masa pandemi ini, suster, bapak, dan ibu, yang paling banyak ini ya, gimana gangguan emosi muncul, gangguan psikologi muncul karena di sini. Yang ini kayaknya jarang sekali di masa pandemi. Merasa masa bodoh, saya bisa, saya mampu, nanti juga dikerjain oleh papaku, nanti juga dikerjain oleh mamaku, nanti juga dikerjain oleh kakakku, kayaknya jarang. Ada 1-2 kasus tapi jarang. Dan kayaknya di Giwar kayaknya peluang untuk ini tidak ada. Karena keterlibatan bersama tadi. Begitu Bu Lina sementara yang bisa saya berikan pandangan. Monggo nanti kalau ada hal-hal kasus-kasus yang lain barangkali bisa dibagikan kembali. Terima kasih sekali Pak, semoga sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang ada di sini, seperti ada yang merasa ini Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kami juga merasa seperti itu, tetap menjadi orang tua, berproses menjadi orang tua gitu ya, tidak pernah selesai ternyata. Hari ini baik-baik saja sepertinya Mama Pak
Saka tadi hari ini baik-baik saja, hari kedua baik-baik saja, hari ketiga baik-baik saja, hari keempat kemudian kok bisa berbeda gitu. Karena kan memang dinamika pekerjaan, dinamika di rumah itu kadang ya tidak bisa diprediksi ya. Walaupun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi paham tentang ini jauh-jauh sebelumnya, kita bisa segera kembali kepada zona emosi positif. Sesegera mungkin setelah kita melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan ketika menciptakan zona emosi yang negatif. Misalnya kita mungkin setengah hari ada di sini gitu, sadar cepat itu balik lagi ke sini, oke, turunkan kualitasnya, atau saya tetap pertahankan kualitasnya, tapi saya tambahkan sumber dayanya, saya hadir penuh di situ, berarti konsekuensinya ketika saya hadir penuh, ada bagian atau pekerjaan-pekerjaan saya yang harus saya tinggalkan, oke, saya lepaskan nantilah pokoknya itu, nyuci nantilah pokoknya nanti, balik ke sini, atau turunkan kualitasnya. Yang penting jujur, kata kakak Popo tadi, yang penting jujur karena itu salah satu nilai dari sekolah Mangunan. Kemudian kehadiran tetap ada di situ, maka itu anak akan happy, akan nyaman, akan nyaman. Salahkah menuntut? Tidak, tapi ketika kita menuntut anak menjadi lebih tinggi, tapi kita tuntut diri kita sebagai orang tua untuk naikkan sumber dayanya, ya. Yang pasti juga lihat kemampuan anak kita, ini mampu atau enggak sih gitu ya, bukan hanya kemampuan orang tua tapi juga kemampuan anak. Maka kalau misalnya seimbang nih kemampuan anak, kemampuan orang tua, naikkan aja, nah disitulah tercipta banyak prestasi Bapak Ibu. Ini dinaikkan, ini ditambahkan, ini dinaikkan, tambah lagi, ini tambah terus, itu akan tercipta zona emosi dan menghasilkan emosi-emosi positif yang kemudian itu yang disebut dengan growth mindset. Pikirannya selalu terbuka maju, gagal tidak masalah karena itu proses belajar. Seperti di Giwar ini, salah tidak masalah karena itu juga bagian dari belajar. Oke. Kenal? Iya, Suster Ika. Konfirmasi. Ini apa yang boleh Pak? Wow, Bu oh ya, baik. Setelah Bu Suster Ika boleh, kemudian ke Bu Saka. Ya, ini aku mau mengkonfirmasi saja. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu terkait dengan zona ini, berarti betapa pentingnya kami ya, bukan hanya orang tua, tapi guru dan siapapun kita itu mengenal diri kita ya Pak, dari sisi kemampuan kita, sumber daya kita itu menjadi kunci utamanya untuk bisa mendampingi anak belajar, atau bahkan kalau guru merancang pembelajaran itu sendiri. Apakah seperti itu Pak? Persis Suster, saya setuju dengan itu. Maka beberapa orang tua yang konsultasi ataupun dengan Bapak Ibu guru, ketika kita menyadari kemampuan kita tidak cukup banyak dibanding dengan orang tua atau guru yang lain, maka tentu saya akan memberikan perlahan ya. Saya tambahkan sedikit, mungkin tambahnya sedikit gitu ya. Tidak banyak, untuk juga tidak membuat saya sebagai guru tidak stres. Oke. Kemudian demikian juga anak saya naikkan dikit-dikit aja. Maka ini yang kemudian disebut dengan kurikulum yang memerdekakan itu ya, karena tidak dikendalikan oleh target, tapi memang kita yang mengendalikan targetnya. Ukurannya adalah tadi kemampuan ini. Nah, tapi sekali lagi memang kita sedang berhadapan dengan tuan yang lain ya. Kita berhadapan dengan kurikulum nasional, kita berhadapan dengan ada faktor-faktor lain, kemudian ininya tetap dinaikkan sementara kita masih di sini. Wah, inilah problemnya. Lalu tentu bagaimana untuk meningkatkan ini? Nah, sumber daya ini tentu harus didukung oleh komunitas guru, komunitas sekolah, komunitas orang tua. Mungkin dengan sendiri Suster Ika akan pelan penambahan sumber daya, tapi dengan kehadiran guru, rekan guru atau orang tua, mungkin bisa dipercepat kehadiran sumber dayanya menjadi lebih lengkap sehingga targetnya tetap bisa ditingkatkan. Begitu Suster Ika. Terima kasih Pak. Ini mamanya Saka sudah menunggu ini. Dan tentu begini, saya kira ini juga menjadi pengingat ya. Saya Suster terima kasih sudah diingatkan soal itu. Sebagai orang tua, sebagai guru, maka poin aktivitas refleksi ini tetap penting banget ya. Ini penting banget.
refleksi pada diri sendiri dan refleksi terhadap pelayanan kita kepada anak-anak kita. Apakah sudah sesuai? Kalau saya belum, tadi kayaknya ada chat introspeksi diri gitu. Itu penting banget. Itu sangat-sangat membantu untuk kita berada pada zona emosi dan zona belajar kreatifnya anak. Baik, ke mamanya Zaka boleh? Ya, Pak Donald, sebetulnya dari tugas-tugas yang dari sekolah itu, saya bilang tugas sih sebenarnya tidak tepat ya, proses pembelajaran sebetulnya. Kadang itu tidak berat, tugas-tugasnya itu nggak berat. Wong video itu sebenarnya kadang 1-2 menit juga mungkin cukup gitu. Tetapi yang kadang jadi masalah itu pikiran kita. Terus terang kalau di keluarga saya memang lebih banyak saya yang mendampingi karena ayahnya full bekerja. Jadi mungkin kalau yang siang sore itu lebih banyak bersama saya, malam baru kita bisa bareng-bareng. Nah, pikiran kita yang kemerungsung dengan mood anak itu kadang kita kan maunya linear tapi ternyata enggak linear, Pak Donald. Betul, Bu. Kitanya lagi bisa mendampingi, anaknya nggak mood karena pikirannya lagi nyabang-nyabang, pengen segera ketemu temennya atau megang mainannya. Nah, itu yang kadang terus terang saya masih terpeleset menggunakan reward dan punishment. Sebenarnya saya nggak pengen gitu loh, karena saya juga tidak pengen anak saya itu melakukan sesuatu karena ada iming-imingnya. Nah, itu bagaimana memaintain emosi pada situasi atau keadaan seperti itu gitu. Jadi kadang saya juga, ayo nanti kalau videonya ini selesai, besok kita apa misalnya kayak gitu. Atau misalnya 3 minggu yang lalu tuh pas Zoom meeting dia ribet banget pokoknya. Itu Pak mau lihat dia minta disuapin bakso, nggak mau tenang di kursi gitu. Saya matiin kamera, matiin speaker. Terus saya tuh kadang keterucut gitu loh. Udah deh kalau gini caranya, udah nggak usah sekolah aja. Nanti bilang sama Budila sama Pak Mul, kita nggak sekolah. Nah, itu polisi saya tuh ada di belakang saya. Popo lagi. Nah, sama kok gitu lagi. Gimana anaknya bisa senang belajar? Gimana dia enjoy kalau mama suka seperti itu gitu. Nah, itu gimana ya? Maksudnya ya kadang saya berusaha untuk refleksi, saya evaluasi juga dari minggu ke minggu bersama dengan proyek-proyek ini. Gimana kita memaintain pada situasi seperti itu. Baik. Kemerungsung, anak nggak mood. Nah, itu loh. Betul. Jadi tambah kemerungsung. Betul, Bu, Ibu. Deadline tenggang waktu yang mepet itu tentu kalau di kita orang dewasa saja itu membuat tidak nyaman secara psikologis, apalagi pada anak itu berlipat kali ya tingkat stresnya. Deadline itu membuat sangat tidak nyaman, 2 kali lipat dari apa yang kita alami sebagai orang dewasa. Nah, saya tertarik dengan sharingnya Bu Saka tadi terkait dengan konsep punishment, reward dan punishment. Saya cerita kembali di rumah kami, dulu Michael itu, bahkan sekarang masih kami terapkan adalah sistem poin, dan itu menggunakan reward. Kami ini untuk secara bijak memberikan hadiah kepada pencapaian ya, secara bijak memberikan hadiah kepada pencapaian. Jadi tidak hanya sekedar nanti kalau kamu bisa melakukan ini, kamu dapat ini. Jadi tidak sekedar itu, tapi memang sudah dikonsep sejak awal, bahkan kita bisa mengantisipasi target-target ini. Misalnya ada target nih, ini target misalnya hitungan jam. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini, maka kamu dapat poin 1, kemudian dapat poin 2. Tapi bentuknya belum hadiah ini. Jadi sistemnya token ya, token. Dapat 1 token, 2 token, 3 token. Kalau misalnya berhasil menyampaikan 10 token, oke, kamu bisa bermain ke luar 30 menit. Atau kamu bisa main game 30 menit. Nah, sistemnya token, bukan hadiah langsung. Ya, bukan hadiah langsung. Karena hadiah langsung itu beresiko, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Saka, itu beresiko sekali. Karena dia akan belajar dari situ. Dia akan belajar dari pemberian hadiah itu. Anak itu cenderung belajar dari apa yang sudah dilakukan. Maka kalau sistem token ini, di sini ada proses belajar, Bu, Bapak. Ketika token ini dia belajar sesuatu di sini. Kumpulan inilah yang kemudian akumulasi mendapat 10, dan 10 ini setara dengan 30 menit main game misalnya. Misalnya seperti itu. Maka tetap boleh dilanjutkan itu Bu Saka, sekaligus juga membantu dia dalam proses belajar, menghargai prestasinya,
sisi lain juga ini tetap berada pada zona emosi positif, mengendalikan saya sebagai orang tua tidak terbawa emosi negatif, kemudian punya dampak kepada anak saya mengalami emosi negatif pula. Nah, itu tetap boleh dilanjutkan, tapi memang harus dipelajari bagaimana memberikan token yang baik. Nah, kalau di konseling sebetulnya ini ada konsepnya, sebetulnya konsepnya teknik token namanya. Tapi tentu bagi orang tua ini sesuatu yang tentu tidak mudah. Tapi sederhananya gitu tadi, buat tabel, kalau kamu bisa mengerjakan sampai ini kamu dapat 1 token, kalau kamu bisa mencapai ini kamu dapat 1 token lagi, kamu kumpulan token itu kalau 10 dapat reward. Nah, itu bisa dipakai. Tidak ada hukuman di situ. Tidak ada hukuman. Jadi tetap nuansanya adalah kegembiraan, tetap nuansanya adalah senang. Saya dapat token kok, saya dapat hadiah. Maka dia belajar untuk mencapai target. Nah, itu dulu Bu Susan. Bu Susan. Iya, Terima kasih, Papa Bu Susan, mamanya Saka. Oke, baik. Kita lanjut sebentar ya Bapak Ibu, kita tahan dulu karena ada bagian penting saya informasikan. Ini mungkin pengetahuan umum, tetapi mari kita sebagai orang tua dan guru juga paham tentang ini. Bagaimana tetap menjaga emosi tetap positif gitu. Emosi kita sebagai orang tua juga emosi anak. Karena Giwar ini sudah menghadirkan tempat. Dan saya kemudian mengamati semua aktivitas yang di Giwar itu secara tidak langsung sedang menyumbang punya kontribusi pada terciptanya zona emosi positif atau emosi positif ya. Oke, saya akan bagian ini sebagai bagian terakhir ya. Jadi emosi itu ada di otak Bapak dan Ibu ya. Jadi disebut dengan otak emosi ya. Ada persis di bagian ini ya. Bukan di depan ya, bukan di depan ini, bukan juga di belakang ya, tapi di bagian ini. Mungkin kalau samping ada di sini ya, samping ini. Ini otak emosi kita. Jadi emosi itu dikendalikan dari sini berdasarkan neuroscience, ilmu otak ya, ilmu neurologi ya. Ada di sini. Oke. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang ada di sini dan itu wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa gitu, bentuk perilakunya apa gitu ya. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, ini tadi itu ya di bagian ini otak ini semakin besar, semakin emosinya bagus gitu ya bagian ini. Oke, kita lihat bagian ini. Ya. 1. Ini hormon hadiah. Ini tadi terkait dengan Mama Saka tadi soal reward ya. Ini yang disebut dengan dopamin namanya, hormon hadiah. Oke. Jadi begitu anak itu sudah tahu akan ada hadiah ketika saya menyelesaikan ini, hormon dopaminnya naik ke atas. Dan ini menciptakan emosi positif. Oke. Jadi reward itu sebetulnya menghadirkan emosi positif. Menghadirkan emosi positif. Dan itu yang bekerja adalah dopaminnya. Oke, ini naik. Jadi bagaimana tetap menjaga reward itu secara bijak menggunakannya supaya dopaminnya itu seimbang ya, tidak berlebihan juga tidak kurang ya. Oke. Oke, begini ya misalnya ya. Memberi hadiah, memberi pujian. Saya tadi sudah berikan catatan banyak di sini sesuai dengan yang ada di video itu. Misalnya, saya contohkan beberapa ya. Merayakan kemenangan, merayakan prestasi, merayakan sesuatu yang sudah dibuat. Maka ketika anak kita, saya kira di sekolah juga iya ya, ketika anak kita sudah berhasil melakukan sesuatu, membuat sesuatu, rayakan itu. Maka tadi kan prinsip Giwar itu menurut saya adalah sebuah kegembiraan dan perayaan. Setiap keberhasilan sekecil apapun itu patut dirayakan. Karena begitu dirayakan hormon dopaminnya naik dan itu berkontribusi terhadap emosi positif. Naikkan sedikit ya. Kemudian ketika anak menyelesaikan tugas, tadi nih masih contohnya Mama Saka lagi nih, menyelesaikan tugas ini kesaksian lagi. Saya di rumah ini termasuk menurut keluarga adalah anggota keluarga yang minim respon terhadap capaian anak gitu ya. Kecil banget gitu ya. Sehingga mungkin yang paling banyak menyumbang hormon dopamin pada anak kami itu adalah mungkin mamanya ya. Tapi saya mungkin sedikit ya. Nah, memberikan pujian, kemudian ketika menyelesaikan sesuatu, akui itu sebagai sebuah usahanya dia gitu ya. Nah, ini dopamin, naikkan sedikit, naikkan.
ya. Kemudian ada oksitosin, hormon cinta. Kalau ini di Mangunan, di Giwar itu sudah muncul. Termasuk nanti itu masuk ke sistem keluarga Bapak Ibu. Misalnya ini bermain dengan alam, bermain dengan hewan kesukaan, hewan peliharaan di rumah, bermain dengan binatang-binatang yang ada di halaman atau di kebun ataupun di sekolah. Ini menaikkan hormon oksitosin. Jadi Giwar itu sudah melakukannya. Giwar itu sudah melakukan. Karena di situ ada hormon cinta. Kemudian misalnya bermain dan bernyanyi, bergerak, itu menaikkan hormon cinta dan itu punya kontribusi terhadap emosi positif. Dan Giwar itu sudah menghadirkannya. Kemudian pelukan. Ada satu eksperimen membandingkan antara anak yang sering dipeluk dengan anak yang tidak sering dipeluk. Maka anak yang sering dipeluk itu akan punya lebih banyak cinta daripada anak yang jarang dipeluk. Pelukan ya. Sentuhan, pegangan. Maka anak-anak di sekolah, khususnya di TK, kalau bermain, membentuk lingkaran dan berpegangan tangan, itu menaikkan hormon ini. Nah, tapi sayangnya di masa pandemi ini kan nggak mungkin itu berpegangan tangan dengan teman. Nah, orang tua harus hadir, mungkin menciptakan satu permainan berpegangan tangan, entah dalam doa, entah dalam aktivitas apa. Kalau tadi itu misalnya papanya, mamanya Arsa tadi ya, makan malam, jalan-jalan sambil, ya di situ mungkin ada aktivitas memeluk, ada aktivitas menggendong, ada aktivitas memegang tangan. Nah, itu menaikkan oksitosinnya. Ini penting. Oke. Nah, misalnya keintiman ya. Keintiman itu mungkin itu yang tidak dialami oleh tadi kesaksiannya Mama Saka tadi ketika papa lagi sibuk, kemudian dia sebetulnya membutuhkan respon keintiman, tapi yang didapat itu justru kebalikannya. Dia mungkin maksud papanya itu mau mengatakan pesan yang mau dikirim sebetulnya, Dek, papa lagi sibuk, nanti aja ya. Maksudnya mungkin seperti itu pesannya, tapi yang terucap itu ada nadanya kasar, nadanya tinggi, mungkin besar, kemudian menciptakan ketidakintiman. Nah, ketika itu terjadi, maka hormon cintanya turun nih, maka akan menyumbang, mengurangi emosi positifnya nih. Nah, dan yang ketiga, bagian ini, hormon serotonin, hormon penstabilan mood. Jadi ketika akan ada nih, mungkin Bapak Ibu pernah nggak tiba-tiba mengalami bahagia, nggak tahu alasannya, senyum gitu ya. Pada saat itu sebetulnya serotoninnya naik, muncul. Maka ini harus diseimbangkan. Jadi tidak ekstrim tiba-tiba gembira, tidak ekstrim tiba-tiba sedih. Nah, misalnya ini contoh aktivitasnya, misalnya ini doa bersama, berjalan-jalan di alam, kemudian ya mendengarkan apa hal-hal yang rohani, ini untuk menstabilkan ini, dan ini punya kontribusi pada emosi positif juga. Dan yang terakhir adalah bagian ini. Saya kira ini agak jarang ya, tapi perlu juga dilatihkan kepada anak. Oke, karena di Giwar itu rasanya anak-anak yang hadir itu adalah anak-anak yang mungkin tidak pernah pengalaman lukanya sedikit gitu ya, tidak pernah ya. Maka aktivitasnya mungkin ini. Nah, saya jadi ingat pengalaman, salah satu yang saya selalu hadirkan di rumah adalah soal ini, komedi dan tertawa ya. Saya membuat lelucon, menonton yang lucu-lucu, maka saya selalu izinkan untuk menonton yang lucu-lucu, karena untuk ini, menaikkan hormon endorfinnya anak, daya juangnya, dia tidak mudah menyerah. Dia langsung mampu menyembuhkan ketika dia tadi dimarahi oleh mamanya, tapi setelah melakukan lelucon ini, pulih cepat. Dan Giwar itu semuanya sudah ada. Di situ ada aktivitas olahraga, kemudian ada bermain dengan alam ada, kemudian memberikan hadiah itu ada dengan pujian, kemudian juga ya tertawa juga ada di aktivitas Giwar itu. Komplit Giwar itu Bapak Ibu. Di situ sebetulnya sudah menghadirkan hormon dopamin sebagai hormon hadiah, hormon oksitosin sebagai hormon cinta, hormon serotonin sebagai hormon penstabilan mood, dan hormon endorfin sebagai hormon penghilang rasa sakit. Hanya masalahnya di masa pandemi tentu tidak
tidak bisa sempurna ya berjalan dengan baik konsep Giwarna itu. Tapi sekali lagi dengan fasilitas saling berbagi, hadir bercerita itu juga sudah sangat membantu untuk bisa meyakinkan diri bahwa kita sedang menghadirkan emosi positif pada anak dalam setiap pembelajarannya. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian terakhir, tidak baik-baik saja semuanya. Seperti tadi Ibu mamanya Saka tadi, tidak baik-baik saja semuanya. Maka saya suka dengan jawab perkataan mamanya Arsa di dalam video itu, ketika dia mendapatkan pertanyaan dari anak dan si mama tidak bisa menjawab, atau kalau kata mamanya Saka tadi, belum tahu jawabannya, masih cari dulu nih. Oke. Maka cara merespon yang baik dengan konsep forward back ini adalah, mama juga tidak tahu. Cari tahu bersama yuk. Itu kuncinya. Karena tidak semua jawaban ada pada orang tua, tetapi ketika kita melakukan forward back, kita cari bersama-sama yuk. Ayo. Begitu Suster Ika, penjelasan atau cerita dari saya kembalikan kepada Suster Ika. Wah, keren sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Donald. Terima kasih Pak Donald. Dari apa yang sudah disampaikan ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Mungkin ini kita boleh membuka beberapa pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang hadir di sini ya Pak Donald. Boleh Suster Ika. Dan ini kebetulan juga ada yang sudah menuliskan pertanyaan ya. Dari Mama Morris ya, tadi ya ada pertanyaan terkait dengan emosi juga. Ini bagaimana mengatur emosi orang tua dan anak yang belum selesai dengan dirinya masing-masing. Ya, ini Pak pertanyaan dari Mama Morris. Oke, ini sebetulnya kalau mengelola emosi ini agaknya memang panjang ya. Memang agak panjang kalau bicara tentang ini sebetulnya, karena ada beberapa treatment, ada beberapa cara ya. Tentu tidak semua cara itu pas untuk setiap orang. Ada yang mungkin dia lebih nyaman pada cara yang A, mungkin bagi ibu atau mama yang lain mungkin pas dengan cara yang B. Tapi begini, satu cara yang biasa saya lakukan juga ya, sebagai seorang orang tua ya, sebagai orang tua menghadapi situasi dari keluarga, mungkin aktivitas anak ataupun juga beberapa kerepotan di rumah dan pekerjaan. Oke. Yang untuk orang dewasa dulu, untuk orang tua nih dulu nih, untuk orang dewasa. Pertama, kenali itu. Jadi ketika saya merasakan emosi negatif, saya mesti memastikan saya kenal dulu emosi apa itu. Apakah benci, apakah marah, atau apakah itu putus asa. Saya mesti mengenali itu dulu pertama-tama, kenali betul. Kalau merasa tidak yakin, untuk bisa meyakinkan bahwa saya melakukan tahapan itu, sebutkan. Walaupun kosakata manusia kadang tidak mencukupi untuk mengekspresikan emosi negatif kita ya, harus diuraikan. Tapi paling tidak kalau mengenali, paling tidak misalnya begini, kayaknya saya merasa sepertinya saya lagi jengkel sama mamanya Michael misalnya. Katakan itu ya. Tapi jangan di hadapannya mama Michael. Nanti bisa perang ini. Pada ini refleksi diri dulu nih ya, refleksi diri dulu gitu. Refleksi diri dulu, kenali. Jadi tahap pertama adalah kenali emosi itu. Kenali emosi itu. Kemudian tentu ini yang paling berat sebetulnya. Dan setiap orang, setiap individu barangkali ini belum pernah selesai sampai sekarang ya. Bahkan di usia yang sudah senior misalnya, ini belum selesai. Tahap berikutnya itu adalah menerima emosi itu. Jadi bukan menerima kesalahan kita loh ya. Jadi misalnya ketika saya marah kepada anak saya, kemudian maaf nih misalnya melakukan memukul misalnya. Saya menerima emosi saya merasa bersalah, tapi bukan berarti itu saya mengakui dan mengiyakan perbuatan saya. Bukan itu maksudnya, tapi saya merasa menyesal. Menyesal itu yang diterima.
menyesal itu yang diterima. Oke, kemudian yang ketiga, dan yang ketiga ini prosesnya latihan, ini yang tadi saya sebut pada hormon serotonin ya. Jadi bagaimana hormon menstabilkan mood, yaitu melalui, ya ini agak spiritualitas ya. Saya kira tidak semua bisa cocok juga dengan ini. Tapi saya pribadi akan saya berbagi cerita, saya lebih cocok dengan spiritualitas, lebih pada doa dan ya, di dalam buku saya yang self counseling tahun yang lalu itu saya mengatakan setiap orang itu bisa melakukan penyembuhan emosi dalam hanya hitungan 3 detik. Hanya dengan pernapasan misalnya ya. Itu bisa dilakukan. Tetapi tidak boleh langsung melakukan pernapasan itu kalau tidak selesai dengan yang tahap 1 dan 2. Kenali dulu bagaimana bisa menyembuhkan sebuah gangguan sementara kita tidak tahu itu gangguannya apa. Ya, pertama, maka kenali, terima, kemudian tadi lakukan, lepas gitu ya. Kenali, terima, lepas. Nah, ini pada orang dewasa. Pada anak-anak kan ini sangat kompleks ya. Anak-anak itu kosakatanya terbatas. Sehingga dia tidak dengan mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian kosakatanya terbatas, kemudian ada beberapa anak berada pada lingkungan kekuasaan. Jadi orang tua yang berkuasa sehingga dia tidak cukup berani untuk mengatakan emosinya. Oke, maka sekali lagi, kalau orang tua belum selesai pada dirinya, maka agak berat untuk bisa menyelesaikan emosi pada anaknya. Maka langkah pertama memang, yuk kita selesaikan dulu diri kita secara emosi. Oke, saya mesti masuk nih, saya harus mengembalikan diri ke zona emosi positif. Baru kemudian saya bisa mengajak anak saya masuk ke dalam zona positif. Bagaimana caranya? Banyak cara tadi, tapi tentu itu sangat panjang yang saya tawarkan itu. Kemudian, dan ini adalah salah satu cara yang efektif pada usia anak adalah soal komunikasi. Beberapa orang tua dalam video kemarin itu saya sudah menemukan mereka melakukan itu tanpa disadari, sebetulnya mereka sedang melakukan pengolahan emosi. Sesuai dengan judul kegiatan ini ya, Giwar Mingguan Kata Hati Si Jempol. Jadi bagaimana hati itu diletakkan, kemudian ditimang ya, hati anak itu diletakkan pada tangan kita dan kemudian ditimang. Salah satu medianya atau toolsnya adalah komunikasi. Hanya komunikasi media yang paling konkret dibanding dengan yang lain. Maka dalam mengolah hati oleh orang tua bagi anak dalarang asumsi. Jadi pengandaian. Kayaknya dia sudah baik-baik aja. Kayaknya anak saya sudah baik-baik. Tidak boleh pengandaian dalam dalam pengolahan emosi anak. Tidak boleh mengandaikan dia baik-baik. Maka harus dikomunikasikan. Gimana nak? Kalau minta maaf, jangan diandaikan dia sudah memaafkan saya. Tapi pastikan itu sudah terungkap. Oke? Nah, ini kunci dalam pengolahan emosi bagi anak adalah hindarkan pengandaian, tapi utamakan komunikasi yang asertif. Katakan saya, bukan dia. Jadi memang pesannya adalah pesan saya. Ayah minta maaf, tadi agak kasar ya nak. Oke. Pasti si anak tidak spontan untuk mengatakan ya. Kemudian jangan buru-buru meninggalkan. Ketika dia mengatakan, saya sudah minta maaf, kemudian si anak agak berat masih menjawab, kemudian saya mengandaikan, kayaknya dia sudah memaafkan ayah nih. Tante sudah minta maaf, kemudian ditinggalkan. Belum selesai Bapak Ibu. Itu masih menyisakan emosi yang negatif. Maka lengkapi dengan hormon oksitosin dengan pelukan atau genggaman. Penting banget. Karena di situ ada hormon oksitosinnya, ada hormon cinta di situ, permintaan maaf, kemudian itu sungguh-sungguh hadir ya, nyampe betul. Maka secara emosi saya selesai sebagai orang tua, kemudian emosi anak juga bisa selesai. Karena dengan tadi hormon oksitosinnya nyampe, hormon cintanya terbentuk, kemudian secara emosi itu memang dilepaskan, emosi negatifnya dilepaskan dan kembalikan kepada emosi positif. Dan masih banyak sebetulnya latihan macam-macam sebetulnya untuk ini. Begitu Bu Lina dan Sister Ika. Ya, terima kasih sekali. Semoga membantu untuk Mama Morris dan juga orang tua yang lain. Ini seperti
sepertinya juga nanti akan saya praktekkan nih Pak, tidak hanya orang tua yang di sini. Pengolahan emosi untuk orang dewasa juga perlu Pak. Untuk guru juga ya, termasuk aku juga nih. Iya, untuk Yes. guru juga. Sama. Untung suster sudah mengajak kami guru-guru itu berefleksi sehari 3 kali, Pak. Bisa kadang 4 kali. Oke, ini Mama Moris katanya terima kasih ilmunya Pak Donald. Iya, sangat luar biasa sekali apa yang sudah dibagikan kepada kami ya Pak Donald, dalam waktu yang sangat singkat ini kita bisa belajar banyak hal yang harapannya kita bisa ini ada yang baru masuk ini. Ada baru masuk ini. Selamat datang Bu An. Ada yang baru masuk nih. Ya, jadi harapannya iya, selamat bergabung. Oh, belum nih. Masih koneksi mamanya Alin ini ya. Ya, jadi banyak hal sekali yang sudah kami dapatkan. Ini aku membuat catatan-catatan kecil ya Pak ya. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, intinya yang banyak intinya sih Pak, tapi tentang bagaimana membangun zona emosi yang positif ini ternyata perlu untuk mengenal diri, kemampuan kita sampai di mana. Ternyata kita duluan dulu ya Pak, baru kemudian anak. Dan juga begitupun juga di sekolah ya, sebagai kepala, sebagai guru juga demikian. Yang paling utama adalah mengolah emosi sendiri dan kemudian bisa mendampingi yang lain. Kita akan tetap ingat apa yang disampaikan oleh Pak Dona kali ini, bahwa belajar di Giwar itu ternyata belajar yang bersifat lateral ya, lateral, kemudian semua adalah kelas, semua adalah guru, multimoda tadi ini kita menggunakan berbagai macam panca indera itu sangat dimaksimalkan. Dengan demikian di sekolah kami itu memang jarang sekali ada tatap muka, tatap layar ya Pak, itu jarang sekali karena memang ingin di bagian ini sebenarnya. Jadi ketika orang tua minta ayo tetap layar itu kami berusaha untuk membatasi sebenarnya. Di balik itu semua membatasi cukup 30 menit, 45 menit gitu. Kemudian menghadirkan kegembiraan dan perayaan ini yang kurasa sangat luar biasa sekali Pak ya, di bagian tentang bagaimana kita merayakan hal-hal yang sederhana sekali karena akan meningkatkan hormon emosi yang positif. Dan ini kemudian ketika kebahagiaan itu muncul, maka belajar itu pun akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kuncinya di situ. Dengan demikian terima kasih banyak Pak Donald dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini, mama-mama, semuanya luar biasa sekali telah hadir, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat membantu kita semua untuk berkembang bersama, untuk belajar bersama. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Suster Ika, Bu Lina, Pak Mul, Bu Vega, Mama Saka, Mama Kira, Mama Arsya, Mama Abela, ada Mama Paul, oke, mamanya Sami, mamanya Morris, dan juga papanya Ruli ya, kalau tidak salah ini ya, Bapak Ruli ya. Ya, Bapak Ruli Situmeng. Ya. Terima kasih, ini kelas yang luar biasa, orang tua yang luar biasa, dan Bapak Ibu guru suster yang luar biasa, dan teristimewa anak-anaknya luar biasa. Ini semuanya dalam lingkungan belajar Giwar ya, menjadi giwar bukan menjadi liar yang tergiwar ya. Baik, terima kasih kesempatannya dan semoga bermanfaat dan kita bisa saling berproses sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik. Kita foto bersama ya Pak, jangan lupa. Yang satu itu bagian foto ya Pak. Monggo Bapak Ibu bisa on kamera. Jadi rame kendaraan. Ada yang baru gabung ini. Yang baru gabung, Bu Alin. Mama Alin baru bergabung, selamat datang. Nanti bisa lihat dan mendengarkan di rekamannya. Ini ada Bu Jatuh Pati juga ada ini lagi. Sudah suster, kita foto bersama. Monggo Bapak Ibu. Okay. Ya.
Cute-cute ya. Ya, saya aba-aba ya, biar Bapak Ibu siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Wah, ini gayanya Pak Donald seperti ini tadi. Sarangeo. Oke, lagi je Bapak Ibu, saya foto lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk waktunya Bapak Ibu semua, terima kasih. Monggo, Pak Doni, Tuhan memberkati. Terima kasih.